sekolah. Untuk itu, marilah sama-sama kita selalu mengucapkan alhamdulillah, syukur segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama masih diberi nikmat iman, Islam, ihsan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di sekolah yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah salah seorang guru kita lulus CIP, mudah-mudahan nanti jadi guru penggerak untuk kegiatan guru kita tersebut, yaitu mengenai pemetaan dan inventarisasi aset dan modal sekolah dalam upaya memaksimalkan potensi sekolah. Untuk itu, marilah sama-sama kita berdayakan aset baik yang ada pada diri kita maupun sekolah kita, begitu juga modal sekolah, yang mana penjelasannya nanti dapat disampaikan oleh salah seorang guru kita yang berpotensial, dan juga kita sama-sama memberi masukan sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang berpotensi. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat memajukan sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepsek. Kami langsung saja pada kesempatan pagi hari ini karena waktu kita terbatas. Sebelumnya kami mohon maaf dulu mengganggu waktu Bapak Ibu. Jadi kami akan menceritakan dulu apa itu aset, modal sekolah dan sebagainya. Tentu dengan berbagai macam kegiatan yang mendukungnya. Jadi kami diminta untuk melakukan pemetaan ini, yaitu dengan guru, dengan kepsek tadi sudah, dan kemudian nanti dengan siswa, ada dengan warga tadi sudah, dan komunitas sekolah, dan juga nanti dengan penggiat gender seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena keterbatasan waktu kita, kami boleh memohon untuk dilanjutkan Pak Abdul. Ya, kami kenalkan dulu, mungkin sudah kenal berkali-kali. Ya, ada saya adalah Ibu Subagio, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bintan. Kami didampingi pengajar praktek Ibu Suryati dan dibimbing oleh Ibu Fasilitator Ibu Melias. Oke, lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari pembahasan bahwa sekolah adalah sebuah ekosistem. Ya. Baik, jika diibaratkan sebuah ekosistem, maka sekolah ini terdiri atas dua unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik seperti itu. Dan keduanya harus saling berhubungan dan bersinergi untuk menciptakan sebuah keharmonisan hubungan yang harmonis dan selaras. Nah, seperti kita ketahui, unsur biotik atau unsur yang hidup, maka itu terdiri dari banyak hal. Ada murid, kepala sekolah, staf, tata usaha, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan juga pemerintah daerah. Sementara contoh-contoh unsur abiotik atau unsur yang tidak hidup sangat jelas adalah seperti keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan alam, dan sebagainya. Oke Pak. Nah, ini beberapa yang sudah kami petakan. Nanti tolong kita ditambahi ya Bapak Ibu ya. Kekuatan kita itu apa sih? Nah, kenapa kita harus memetakan aset seperti itu? Karena memang kita ada kekuatan dan ada kelemahan. Misalnya kita ingin mengadakan sebuah kegiatan perpisahan, contohnya perpisahan kelas 6. Tapi kita tidak ada dana. Berarti satu kelas kita tidak ada, tidak jalan. Kita tidak ada dana, kemudian tidak ada tempat yang memadai, tidak ada waktunya sangat mepet.
semua kelemahan yang disampaikan ketika rapat misalnya. Wah, tidak mungkin diadakan Pak karena waktunya sangat mepet, dananya tidak ada, kemudian dukungan orang tua tidak ada juga. Nah, sehingga sebaiknya perpisahan sekolah tidak ada. Nah, pola pikir ini kita namakan pola pikir dengan namanya defisit dari aset. Jadi berpikir berbasis masalah. Jadi setiap ada model kegiatan kita sudah berpikir, nggak mungkin nih kita mau pergi pramuka, dananya nggak ada, transportasinya susah dan sebagainya. Nah, ini adalah cara berpikir yang berbasis masalah. Kita mau ada kegiatan lomba, kita sudah berpikir negatifnya dulu. Padahal sebenarnya kita punya aset yang bisa kita gunakan. Misalnya kita tidak ada dana untuk sewa tempat ketika perpisahan. Oke lah, kita tidak bisa sewa tempat, kita pakai lokasi yang sudah ada di sekolah seperti itu. Konsumsi tidak bisa Pak untuk ini. Oke, kita konsumsi, kita patungan atau sebagainya. Nah, karena aset terbesar adalah bukan dananya, bukan tempatnya, bukan lokasinya, tapi aset terbesar dari sebuah ekosistem itu adalah manusianya sendiri. Ketika manusianya berpikir positif, berpikir basis aset bahwa kita punya ini, kita punya A, kita punya B, kita punya C, maka kita tidak berpikir bahwa kita terbatas, tapi sebenarnya kita tidak terbatas. Boleh next Pak Abdul. Nah, yang pertama kami identifikasi, ini nanti mungkin ditambahi ada yang kurang atau tidak. Kepala sekolah, aset manusia yang kita miliki adalah kepala sekolah penggerak, memiliki kepala sekolah dan guru berprestasi, dan mayoritas guru dan jadinya berusia muda antara 30 sampai 45 tahun. Kemudian status guru mayoritas sudah ASN ya, dan berkualifikasi pendidikan S1. Muridnya dekat, muridnya berasal dari daerah yang dekat dengan sekolah. Itu merupakan sebuah aset ya, karena kita bisa melakukan banyak hal seperti itu. Kemudian jumlah muridnya juga sedikit, itu sebuah aset. Kemudian komite dari warga sekitar. Oke, baik, ada tambahan mungkin Pak untuk aset ini Pak, Bapak Ibu ya. Ini yang sudah kami katakan pertama, mungkin ada tambahan untuk aset manusianya. Oh iya, pemerintah, boleh Pak disampaikan. Pemerintah daerah, boleh Pak. Pemerintah banyak sih, kalau pemerintah kecamatan sampai pemerintah provinsi mendukung untuk kemajuan sekolah. Oke, dukungan dari pemerintah. Sementara itu ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau dukungan Pak itu maksudnya ke aset politik. Kalau ini aset yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, manusianya seperti apa? Iya, di sekolah saja. Ini masih mau saya tambahin mungkin, tapi termasuk aset. Mungkin termasuk aset. Contohnya kita punya guru yang berprestasi dalam bidang tilawah, gitu, itu kan aset juga. Iya, bisa. Oke, next Pak Abdul. Nah, ini contoh strategi pemanfaatannya. Jadi karena kita punya kepala sekolah penggerak dan berprestasi, kita menjadi kolaborasi, beliau membangun komunikasi dan juga memahami karakter yang dimiliki untuk dapat mewujudkan visi misi sekolah penggerak seperti itu. Bapak Kepsek juga memberikan dorongan, motivasi atau kesempatan bagi guru maupun teknik untuk melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan maupun lomba untuk bisa meraih prestasi. Itu juga berupa aset Bapak Ibu, karena tanpa dukungan dari kepala sekolah maka kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada seperti itu. Kemudian memberi kesempatan untuk guru melakukan berbagai praktik baik seperti itu, kayak bikin kegiatan yang di luar kegiatan umumnya pada jam pembelajaran, itu juga termasuk praktik baik ya, dan memberdayakan siswa untuk apa gitu. Kemudian memenuhi kebutuhan pengembangan bakat serta dilakukan melalui kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Itu juga sebuah aset. Melibatkan komite sekolah dan wali warga dalam kegiatan berkaitan dengan pengembangan promosi dan kepala masyarakat. Itu. Nah, ini salah satu aset yang pemanfaatannya dalam hal ini dari kepala sekolah. Boleh next Pak.
Oke, kita coba diskusi fisik ya. Kami contohkan di sini aset yang dimiliki adalah ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ada olahraga, listrik dan internet. Baik. Ada lagi mungkin untuk lewat fisik, Pak, yang kita miliki, Bapak Ibu? Fisik ya. Ini contohnya yang modal fisik. Kalau listrik, bagaimana listrik? Sumber arus listrik di keempat wilayah berapa? Tak stabil lah. Tapi termasuk aset ya, ada ya gitu ya. Ada. Berarti kita termasuk ada. Oke, punya mesin berarti termasuk aset ada gitu. Internet? Kursi aja lah yang bermasalah. Oh, satu berarti satu sekolah yang bermasalah ya. Sisanya lancar. Ada. Oke. Baik, next Pak Abdul. Berarti fisik tidak ada masalah. Contoh kami tuliskan di sini pemanfaatannya untuk kegiatan belajar mengajar ya. Nah, fisik untuk aset fisik. Ada aset untuk fungsi lain dari ruang kelas mungkin Bapak Ibu? Pustakaan dipakai ruang kelas. Ruang kelas ini bukan ruang Kita udah ruang kelas ya. Kekurangan fungsi lain ruang kelas yang bisa dimanfaatkan apa lagi? Jadi kita bisa manfaatkan ruang kelas untuk apa? Gitu selain untuk belajar mengajar misalnya untuk Rapat wali murid. Oke, apa? Iya, rapat wali murid ya. Oke, saya terlalu dulu. Rapat wali murid. kegiatan keagamaan digunakan. Oke, kegiatan keagamaan rapat wali murid ya. Keagamaan kita ada rekamannya. Rapat wali murid. Oke, itu ruang kelas fungsinya. Next Pak dulu. Oke, kita punya listrik. Bagi masyarakat juga tak untuk TPS ada dari ruang kelas. Ruang kelas dipakai untuk TPS tidak ya. Tidak. Kita punya Telang ya, telang. oh iya telang kita dipakai untuk TPS ya untuk Nah, kalau TPS sini dia ada Telang ruangan fungsinya situ. juga. dimanfaatkan untuk TPS ya. Ada nilai gunanya nggak untuk sekolah ketika dimanfaatkan? Orang tua lebih dekat bisa aja kan orang tua lebih percaya. Oke, berarti ada kepercayaan ya. Terus sebuah aset juga kepercayaan ya. Oke, saya kira mungkin ada uang sewanya. Biasanya ada, ya, biasanya ada. Coba Dewi, ada tak uang sewa? Ada. Kalau pakai sekolah jarang. Jarang. Tapi jarang. Kalau di sini Kan di rumah ada gimana? pemerintah, kan? Sama uang listrik. Oke, panel surya kita sudah tidak aktif mungkin misalnya alhamdulillah masih jalan masih berjalan ya Pak Abdul boleh next. Oke, kita punya Chromebook ya meskipun kita berbagi dengan SMP selain digunakan untuk ANBK dimanfaatkan untuk apa saja Bapak Ibu? Kemarin dipakai untuk Kalau Chromebook kita nggak ada Pak Imam, pinjam punya SMP. Iya, Pak, maksudnya. Ya. Depan dapat lah Chromebook insya Allah. Itu termasuk aset Pak karena kita bisa memakainya gitu loh dalam lingkungan kita gitu kan dalam jangkauan kita. Jadi dipakai untuk guru-guru belajar juga ya Pak ya. Oke, kalau kegiatan belajar di kelas dipakai juga. Oke Pak. Oke, kita punya modal lingkungan alam. Ya, yang saya inventarisasi ya. Yang pertama kalau di telan besar kita ada karet PT ya. Di telan kecil kita punya granit. Kalau di sini kita ada bauksit masih enggak? Tapi kayaknya lagi ada Tapi yang ini ada buksit yang besar. Oh, ada bauksit di telan besar. Oke, bauksit ya, telan besar. Dia masuk insya Allah di minggu ini dicam dulu. Terus Ya, kemarin masuklah masuk buksit di telah besar. hasil lautnya melimpah ya kayak. Bisa. Ya, oke. Jadi telan kecil itu juga sentra pemancing untuk turis. Oke, berarti kalau nanti masuk bisa kita manfaatkan nggak gitu? kompensasi ya. Misalnya untuk ini untuk bantu atau transportasi anak-anak karena anaknya sedikit sekolahnya di kelas kecil seperti itu boleh nggak gitu maksudnya. Kemarin udah dapat orang tuanya tak setuju. Bahaya musim barat, musim selatan, musim utara bahaya Ya, Pak. itu. Gitu. Oke. Kemarin siapa yang ikut? Ibu ikut ya? Salah satu
kita ada dapat kompensasi dari itu. Iya, minimal ada kompensasi ya. Biasa guru yang mengajar di sana Ya. biasanya. Oke, jadi minimal kalau bisa diterang bisa aja ada profit, Dapat. yang ngajar harus dapat nih minimal nih. Ya, kemarin kan waktu Bapak lapar, Bapak minta juga dari PT Karen, mandornya kalau bisa kasih kompensasi juga untuk latihan sama itu Bu ya. Mana ini? Oke. Kalau dapat, kita minta aja dulu, Bapak tidak tahu. Ya namanya kita memaksimalkan Dia juga. aset itu, Pak. Kalau di Telan Kecil kita sudah beberapa guru sudah mendapatkan kompensasi tambahan dari PT, tapi ya belum semuanya. Mudah-mudahan semuanya. Oke, berikutnya Pak. Model finansial kita selain BOSP yang kita terima, mudah-mudahan bos kinerja sekolah penggerak segera terbit. Itu saja. Mungkin ada tambahan untuk model finansial dari mana sumbernya dari slide ini, Bapak Ibu? Modal finansial sumber dari mana sebenarnya? Ya misalnya Bapak Ibu ini mau uang banyak gitu. Oh. Ya maksudnya seperti itu. Selain daripada bos dan BOSP ya yang kita tahu ya, mungkin saya kelewatan ada model finansial yang lain gitu. Keuangan, keuangan. Oke, belum nanti Pak. Karena tidak bisa kita berdayakan di sekolah Pak. Keuangan sertifikasi nggak bisa. Tidak bisa. Ini sewa kantin Pak. Pak kita juga mau sewakan. Ini sertifikasi kita bisa bikin. Iya, koperasi sekolah ya. Iya, koperasi sekolah meskipun belum maksimal tapi itu salah satu model finansial ya. Koperasi sekolah. Sekolah, oke, baik. Oke, next. Kita tambahan koperasi sekolah. Oke, kita ada modal sosial Bapak Ibu. Ternyata kita banyak modelnya. Ya, next Pak. Iya, ini dia. Karet, granit, puskesmas, desa, semuanya membantu kita. Ternyata mau ada tambahan ya tadi bauksit ya Pak ya. Ya nanti kita masukin. Ini contohnya Pak di baru bos-bosnya datang nanti hari Minggu ini. Mereka rumahnya itu sudah diservis ya Bu ya. Ibu dia datang sudah beli boksit. Direhat dan dicat. rumah-rumah yang PT Karet itu Ya, ya. belakang rumah Bu Nur Aini itu. Nanti bos-bosnya mau datang dulu. Oke, di Pulau Lumbing itu Pak, salah satunya contohnya Pak, ada transport, mereka ngasih bantuan transportasi laut Pak kepada murid-murid yang sekolah di seberangnya di Pulau B. Terutama kalau pulang sore ada ekstrakurikuler kan, support balik gitu. Meskipun sudah ada transportasi rutin, ini ada transportasi tambahan dari PT Karet. Kalau mereka ekskul sore hari atau setiap mereka ada tambahan. Mungkin mereka tak kenal angin ya, di situ ya, tak kenal ya. Dalam selah aman. Oke, ini kalau puskesmas itu desa itu ya. Oke, next Pak untuk aset sosialnya. Nah ini aset politik. Nah politik tidak hanya kita bahasakan bahwa politik itu kita kerjasama dengan parpol atau kerjasama dengan bupati, kepala desa bukan hanya itu, tapi kerjasama kita dengan pihak lain itu politik. Ya. Bagaimana kita bisa kok orang nggak tahu kok tiba-tiba kita punya kerjasama dengan itu juga politik. Ya. Ini yang sudah pernah kita lakukan ya Pak ya. Musrembang ya Pak ya, Musrembang. Oke, next. Nah ini dengan BUMN. Video yang Bapak Ibu tonton ini karena mereka mintanya 1 menit. Ini saya buat, saya kirim ke sana ke PGN ya, perusahaan gas negara. Nah mereka minta, nah mudah-mudahan ya kalau nggak kami tahun depan ada lah yang bisa kita manfaatkan. Ya. Iya. Oke, itu saja. Next. 1 menit mintanya, intinya kayak gitu. Ya kita pernah bersama dengan Bank Desa Foundation, ya, untuk beberapa kegiatan, juga bantuan alat tulis ya, ada. Next, Pak. Yang pernah kita ingat dengan IYMA Indonesian Youth Media Action,
kemarin dulu pernah diperiksa kesehatannya Pak Tom oleh ibunya itu. Yang tadi jiwa-jiwa. Iya pernah. Mahasiswa. Iya Ya, mahasiswa ini itu. contohnya ya. Memang nanti tolong kalau ada yang lainnya yang belum saya sebutkan tolong ditambahkan ya Pak Bobi. Next Pak. Oh dan belum sebelumnya Pak, nah, sebelumnya. Ya, mungkin ada yang lainnya yang belum saya tuliskan. Kalau yang sama umrah itu bagaimana? Mahasiswa mengajar. Oh iya boleh. Mahasiswa mengajar ya Pak ya. Iya. Yang kakak ini. Merdeka, mahasiswa Merdeka mengajar. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ya. Ke-13. Ya. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Mengajar. Itu yang kemarin itu. Kampus mengajar ya. Kampus mengajar. Iya, kampus mengajar, Pak. Oke, satu lagi, ada lagi selain itu. UUS itu nggak masuk ya? Oh, udah lama ya? Yang pustaka itu tadi ada gambar literasi itu bukan ya? Iya itu. Pustaka apa? Pustaka itu apa arti itu? Kunjungan itu. Kunjungan. Balai bahasa ya. Balai bahasa. Oke. Jadi balai bahasa Kepri. Oke, next terakhir Pak Mu. Yang terakhir adalah agama dan budaya dan pemanfaatannya. Ya. Oke. Next. Ya, baik guys, kita sering ikut kegiatan PHBI, kita undang juga mereka, ada santunan, juga ada penduli kampung ya kita biasa ikut juga. Ada kegiatan lain tentang agama dan budaya masyarakat yang belum saya tuliskan mungkin Bapak Ibu. Ini saja. Kita pernah memanfaatkan itu masjid ya dulu ya. Oh ini gabungan apa Yang- itu Islami Rakyat apa ya? Yang kita ikut dulu. Ya. Tapi di sana. Oh iya. Lomba sampah itu kita ikut Pak. Enggak sama yang ikut. Ada tak ikut kira-kira Chandra gitu. Tidak. Oke, itu kayaknya itu aja ya. Coba next Pak. Santunan itu pernah kita bantu orang itu ini. Iya, itu maksudnya santunan itu kita masukkan. Kemudian kita juga punya aset sebagai mayoritas beragam Islam. Ada guru kita yang juara MTQ, juga salah satu guru kita juga juara FKPQ Kabupaten. Gitu. Ya, di situ ada Pak Lasudi juga gambarnya. Ada Pak Rufai. Ya, next Pak. Nah, ini yang kita di seni dan olahraga. Beberapa guru kita adalah atlet, juga artis ya. Di situ ada Ibu Santi sedang bernyanyi. Sebenarnya cuma itu ya. Apa ada lagi mungkin? Pak Izam Itu tadi MTQ sebelumnya. ini dia juga tapi official ini dia. Iya maksudnya beberapa guru kita Kasidah masuk mana? masuk MTQ Pak ya. Ah, MTQ. STQ. STQ. STQ, MTQ ikut dia kasidah. Tidak lah, kalau kasidah MTQ ya. MTQ. Next Pak Bu, masih ada lagi Pak Bu? Penyanyi Aksa. Next, udah. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja penyampaian dari kami, masukan-masukannya untuk pembahasan tentang aset dan pemanfaatannya yang ada dalam di sekolah kita. Kami ucapkan terima kasih masukannya dan tambahan-tambahannya. Untuk kurang lebihnya nanti kami tambahkan. Oke, demikian Pak ya. Cukup saya kira, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, permisi. Saya Imam Pak, guru di SD 4 Mantang di Kampung Selatimau. Boleh perkenalkan Pak namanya Pak? Nama saya Nasir.
warga Surat Limau. Iya, baik. Dulu ada anaknya juga yang sekolah di situ Ada. ya. Iya. Gini Pak, jadi kami ada beberapa pertanyaan Pak terkait aset-aset yang dimiliki oleh kalau di sekolah kami sudah tahu ke sekolah punya gedung, punya beberapa sarana dan prasarana. Nah, mungkin kami ingin bertanya tentang aset yang dimiliki oleh kampung yang memang sekiranya bisa untuk mendukung kegiatan di sekolah gitu. Ya boleh saja, misalnya seperti lapangan olahraga sepak bola kan. Oh iya iya. Untuk olahraga boleh, lapang poli juga boleh, main poli. Nah, Ya. segalanya atau apa aset-aset lainnya boleh. Ya kebetulan sekolah nggak punya ya Pak ya. Iya ya. Kalau ini Pak untuk tenaga listrik, Tenaga listrik kalau sekarang masih belum hidup ya. Kalau udah hidup, alhamdulillah boleh dipakai, disambung langsung tanpa biaya ya Pak ya. Nah, tanpa biaya. Sangat membantu itu Pak. Ya. Oke Pak, jadi tadi ada lapangan sepak bola, kemudian ada lapangan voli, ada lapangan takraw ya Pak Takraw ya. Takraw 3. Kemudian ada satu lagi tadi PLTS ya Pak ya. Nah, kalau untuk tower ini Pak, tower ini sudah nyala belum Pak ya? tower ini belum jelas lagi, belum pasti aktifnya. Oke. Soalnya orang dia kemarin bilang udah aktif, tapi sampai sekarang belum masuk lagi, sinyal masih belum penuh lagi. Sudah. Untuk transportasi kita pompong ya Pak ya. Pompong Ya. itu bisa kita manfaatkan untuk juga milik kampung juga. Speed itu punya desa Pak. Speed punya warga. Speed punya warga. Punya warga. Oh. Punya desa di desa. Baik Pak, itu Ya, saja Pak yang ya. bisa kami tanya. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf izin mengganggu waktu Ibu, Iya. aktivitas Ibu pagi ini karena pertama kami ini ada tugas Ibu untuk melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah dalam rangka mendukung kegiatan sekolah supaya lebih optimal seperti itu Ibu. Nah, terkait dengan posisi Ibu sebagai penggiat gender di Desa Mantang Besar, maka kami ada beberapa pertanyaan. Mungkin Ibu terkait gender Bu, misalnya gender ini terkait peluang bagaimana anak perempuan atau laki-laki, apakah ada perbedaan dalam peluang bersekolah, peluang pendidikan dan peluang pekerjaannya seperti itu Ibu. Mohon mungkin statement sedikit lah Bu ya sebelum Ibu lanjut kegiatan yang lainnya. Baik Bapak, menurut saya sih kesempatan belajar murid baik perempuan maupun laki-laki di lingkungan sekitar kami ini cukup baik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peluang yang sama dalam kesetaraan dalam pendidikan. Tidak ada pembeda-bedaan dalam pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Mereka tetap memperoleh kesempatan dan akses yang sama dengan murid laki-laki. Peluang murid perempuan untuk mendapat pekerjaan yang sama juga cukup memadai. Kesetaraan gender cukup baik menurut saya untuk saat ini. Oke Bu, kami cukup segitu aja Bu. Kami nggak panjang lebar lagi Bu, banyak kegiatan Baik, juga. baik. Kami minta maaf. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan identifikasi aset. Aset itu apa? Aset itu adalah keunggulan, kelebihan, kelebihan yang bisa kita gunakan untuk kita belajar.
Panggil. Oh, nih. Ada apa lagi alat-alat yang bisa kalian gunakan yang punya sekolah? Bola kaki terus. Oke, lanjut. Terus. Oke. Coba sebutkan yang pernah kalian menangi juara-juaranya. Karaoke. Juara 2 di mana? Oke, juara 2 karaoke. Betul. Oh, Desi juara 1 karaoke. Oke, boleh. Besar. Oke. Voli pernah ikut nggak voli? Juara 2 voli. Juara mana? Juara mana? Keren. Terus sampai mana lagi? Tenis meja nggak? Tenis meja. Oke, baik. Itu saja sudah Bapak catat. Nanti sudah direkam juga nanti Bapak tulis. Itu kurang lebih 5. Oke, sampai jumpa. Ya. Ya, sampai jumpa lagi. Tepuk tangan kita semua.